Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana pada sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua pada sehat walafiat. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini mapel kita adalah Ushul Fiqh, itu kitabnya Al-Bayan. Dan insya Allah kita akan mempelajari tentang bab atau pembahasan yang ketiga, yaitu membahas tentang Al-Mahkum Bih. Al-Mahkum Bih. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari bahwa dalam pelajaran usul fiqh itu ada yang dinamakan dengan hukum, hakim, mahkum bih, bahkan mahkum alaih. Hukum, sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum adalah ketetapan sesuatu di atas sesuatu. Kalau hakim adalah yang punya hukum, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mahkum bih, fi'lul mukallaf, yaitu perbuatan para mukallaf. Perbuatan mukallaf. Kalau mahkum alaih adalah orangnya, orang yang dihukumi. Kalau mahkum bih perbuatannya, kalau mahkum alaih orang yang dihukumi. Nanti ada pembahasannya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu al-mahkum bih. Silakan dilihat bukunya, akan Bapak bacakan, perhatikan. Al-Bahsus Salisu, pembahasan ketiga, fil mahkum bih, di dalam menerangkan tentang mahkum bih. Wa huwa fi'lul mukallafi, mahkum bih ialah fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Fata'ala kal ijabah yusama wajiban. Perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan ijab, dengan tuntutan, perintah Allah, yusama wajiban, maka itu dinamakan dengan wajib. Wa muta'alliku an-nadba atau wa muta'alliku nadba, dan yang berkaitan dengan nadab atau sunnah, yusama manduban, maka itu dinamakan mandub atau sunnah. Wa muta'alliku tahrima, perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan tahrim, dengan haram, yusama haraman, maka itu dinamakan haram. Wa muta'alliqul karohata, dan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan karohah, yusama makruhan, dinamakan dengan makruh. Wa muta'alliqul ibahah, dan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan ibahah, maka itu dinamakan dengan mubah. Wa qad tusamma hadhil muta'alliqatu, dan telah dinamakan semua yang berkaitan ini bil ahkamil taklifiyati, dengan nama hukum taklifiyah. Pada pelajaran yang lalu kan telah dibahas tentang hukum terbagi. Ada hukum taklifiyah, ada hukum wad'iyah. Tadi dikatakan bahwa mahkum bih dia ada di atas tadi, baik itu yang berkaitan dengan haram, berkaitan dengan nadab, berkaitan dengan karohah, itu dinamakan dengan hukum taklifiyah, majazan, secara majazi. Baiklah, kita akan beri contoh. Perbuatan para mukallaf yang berkaitan dengan ijab, dengan tuntutan perintah Allah, maka itu dinamakan wajib. Seperti contohnya, Allah menuntut kita, memerintahkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu atau puasa dan sebagainya. Nah, hal tersebut hukumnya wajib. Wajib dilakukan.
maka mahkum alaih, orang yang dihukumi, orang yang diperintahkan wajib melakukan. Kalau melakukannya itu dengan benar, maka dia akan diberi pahala dengan baik. Dan bila mana yaitu mahkum bihnya tidak benar, itu dia akan diberi yaitu sanksi, diberi siksa oleh Allah SWT. Itu namanya wajib, hukum wajib. Dan yang berkaitan dengan adab, dengan sunnah, maka itu hukumnya sunnah. Sunnah dilakukan. Mahkum alaih, maka dia sunnah. Sunnah melakukannya. Kelakuannya itu atau perbuatannya itu adalah perbuatan yang sunnah. Dan lain sebagainya, termasuk juga yang mubah. Contoh, mubah. Ini hal yang mudah, yang mubah, yang boleh-boleh saja. Bapak membuat ini, naruh ini di sudut adalah karena Bapak senang. Ini boleh-boleh saja. Dengan catatan tapi, ya, pengisinya ini penghuninya ini, ya harus diberi makan. Kalau tidak beri makan, ya haram hukumnya. Ini boleh ini. Kalian boleh membuatnya, nyimpen di mana. Itu diantaranya contohnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada tugas untuk kalian. Silahkan dilihat dulu bukunya yang telah tadi disampaikan. Nah, sekarang tulis dalam buku kalian terangkan antara hukum hakim, mahkum bih, dan mahkum alaih. Dan berilah contohnya. Berilah contohnya, tulis di buku, di copy, kemudian yaitu kirimkan ke classroom. Sekarang kita sudah ada classroom, jangan melalui WA lagi, langsung saja kirimkan ke classroom. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.